warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Saya Marina Cinta Mentari dari 10 BDP 2 di SMK Putra Pelita Tanjung mau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembelajaran komunikasi bisnis. Materi yang akan saya sampaikan dan saya presentasikan yaitu materi tentang komunikasi bisnis sendiri. Jadi sebelumnya saya mau jelasin apa itu komunikasi bisnis. Nah, komunikasi sendiri merupakan proses pertukaran informasi berupa gagasan atau ide atau perasaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan bisnis itu merupakan proses atau kegiatan yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk yang berupa barang atau jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan. Komunikasi terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan atau disampaikan secara lisan atau tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal melalui gerakan tubuh seperti sedang mengangguk, tanda iya, atau menggeleng-gelengkan kepala, tanda tidak atau bukan. Lanjut kita ke unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah sebagai penyampai atau pengirim pesan. Jadi dia itu adalah orang yang pertama mengirimkan pesan jika berupa pesan, atau dia itu orang yang pertama mengirimkan surat ketika melalui menyurat, dan dia adalah orang yang pertama menyampaikan suatu pendapat ketika dia sedang berdiskusi. Jadi itu disebut sebagai komunikator. Dan yang kedua adalah message atau pesan, yang dimana message ini adalah apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, itu disebut sebagai message. Yang ketiga itu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang keempat ada media. Media adalah alat bantu yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, media terbagi menjadi tiga. Ada media audio, ada media visual, dan ada audio visual. Jadi yang pertama media audio yaitu media yang dirancang yang bisa didengar saja, seperti telepon, radio, dan lain-lain. Dan ada media visual. Media visual adalah media yang dirancang hanya bisa untuk dilihat, seperti koran, buku, atau majalah. Dan ada media audiovisual, yaitu media yang dirancang yang bisa dilihat dan bisa didengar, seperti televisi, video, YouTube, segala macam kayak gitu. Itu disebut sebagai media audiovisual. Nah, media audiovisual ini terbagi menjadi dua, ada media personal dan ada media versal. Media personal adalah media komunikasi yang digunakan secara pribadi, sedangkan media versal adalah media komunikasi yang digunakan untuk masyarakat luas. Lanjut, yang kelima ada feedback. Feedback itu adalah sebuah respon atau tanggapan dari komunikan kepada komunikator. Lanjut, yang keenam ada hambatan. Nah, hambatan ini seperti ketika kita sedang mengirimkan sebuah pesan lewat WhatsApp tapi jaringan sedang tidak stabil. Jadi itu sebagai hambatan bagaimana kita sedang berkomunikasi saat itu. Lanjut, ada tipe komunikasi, yaitu ada interpersonal communication, ada small group communication, ada organization communication, ada mass communication, dan ada public communication. Lanjut ke fungsi komunikasi. Yang pertama ada to inform atau komunikasi yang memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua ada to influence atau komunikasi memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga ada to collaborate, yaitu komunikasi dapat menciptakan kerjasama. Yang keempat ada to educate atau komunikasi sebagai sarana pendidikan. Yang kelima ada to entertain, sebagai komunikasi dapat memberikan hiburan. Sekian, terima kasih. Saya Marina Cinta Mentari pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.